Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi dengan saya Didi Supriyadi. Nah, baik, di video kali ini tentu kita akan membahas kaitannya dengan hasil seleksi ya, ataupun jadwal pengumuman seleksi hasil seleksi wawancara PPK untuk pemilu tahun 2024. Nah, untuk pengumumannya tanggal berapa, tentu kawan-kawan mungkin sudah tidak sabar ya untuk mengetahui hasil dari seleksi wawancara PPK yang sudah dilakukan 2 ataupun 3 hari yang lalu ya. 2 atau 3 hari ya. Jadi kita akan bedah di sini terkait dengan jadwalnya. Mungkin kawan-kawan juga sudah tahu ya jadwalnya kapan, dan tentunya di video kali ini juga saya akan mengasih tahu ataupun memberitahu ya terkait dengan mungkin pengalaman saya sewaktu kemarin ikut dalam seleksi PPK dan dinyatakan lolos, dan apa yang harus dilakukan setelah dinyatakan lolos PPK tersebut. Nah, baik, untuk kawan-kawan semua, silakan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Nah, baik, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Langsung saja kita bahas kaitannya terkait jadwal dan juga seluk-beluk terkait ketika kita sudah dinyatakan lolos menjadi PPK. Nah, untuk kawan-kawan dan para sahabat semua yang mungkin sudah menjalankan tes seleksi wawancara, tentu kita sudah tahu semua jadwalnya, yaitu terkait dengan hasil seleksinya akan diumumkan pada tanggal 14 sampai 16 Desember ya. Artinya ada yang mungkin hari ini tanggal 14 Desember ini sudah mengumumkan hasilnya, ada juga kemungkinan yang mungkin juga besok tanggal 15 ataupun tanggal 16. Kita tunggu saja di wilayah kita masing-masing ya. Artinya kita menunggu pengumuman resmi dari KPU yang ada di wilayah kita masing-masing. Nah, untuk yang sudah tes wawancara dan sudah maksimal, tinggal kita berikhtiar dan semoga hasilnya adalah hasil yang maksimal dan hasil yang memberikan kepuasan bagi kita tentunya. Nah, semua kita berharap bahwa yang sudah menonton video saya dan belajar dari channel saya ini, tentu kita berharap bahwa kita semua akan lolos dan menjadi 5 besar yang akan dijadikan PPK di kecamatan kita masing-masing untuk pemilu tahun 2024. Nah, untuk kawan-kawan mungkin yang pemula ataupun yang baru saja mendaftar PPK, tentu ini adalah hal yang mungkin menjadi pengalaman pertama. Dan kemungkinan kalaupun nanti lolos, apa yang akan dilakukan setelah lolos menjadi PPK tersebut? Sepengetahuan saya atau sepengalaman saya, karena saya kemarin di pilkada tepatnya, yaitu 2020 ya. Pilkada 2020 saya masuk dalam PPK dan dinyatakan lolos. Dan sepengalaman saya, ketika memang sudah lolos nanti, itu artinya kita sudah pasti dan akan nanti dilantik ya. Ketika memang sudah masuk 5 besar, kita nanti pasti dilantik, dan setelah lolos kita ditugaskan memang harus ke Forkopimcam ataupun harus ke forum komunikasi pimpinan kecamatan ya, atau disebut dengan Forkopimcam. Artinya apa? Kita bersilaturahmi dan juga kita harus tahu siapa camat kita, siapa kapolsek kita, siapa dan ramil kita ya, berkunjung ke Koramil, ke Kapolsek dan juga ke pemerintah kecamatan. Dan kemudian juga kita juga harus juga tahu terkait dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh organisasi masyarakat yang ada di wilayah kita. Dan juga seterusnya, yaitu sebelum silaturahmi tadi memang kita harus terbentuk terlebih dahulu dalam 5 PPK tersebut ya, yaitu adanya ketua yang merangkap sebagai anggota dan juga 4 anggota, karena dalam 5 orang ini setiap orang akan menempati divisinya masing-masing. Yang pertama yaitu ketua ya, ketua, dan juga kemudian ada juga yang namanya divisi. Yang pertama ketua, yang kedua itu divisi sosialisasi atau parmas ya, partisipasi masyarakat. Yang ketiga ada divisi teknis, kemudian yang keempat ada divisi data ya, dan yang kelima itu divisi logistik. Jadi 5 orang itu menempati posisinya masing-masing. Kemudian
dilantik ya, ketika nanti tanggal 4 Januari dilantik. Kemudian juga kita berkunjung ke Forkopimcam. Kemudian kita juga menyiapkan sekretariat PPK ya. Artinya ada 3 orang di sekretariat tersebut. Nah, nanti kita akan lihat siapa saja sekretariat yang memang dibutuhkan ya, karena memang kalau sekretariat biasanya dari pihak kecamatan kalau untuk PPK. Kemudian juga untuk yang namanya PPK, nanti ini akan membawahi yang namanya PPS. Karena setelah seleksi PPK ini akan langsung sesuai jadwal itu akan dibuka pembentukan PPS. Nah, tentunya kita sebagai PPK di sini harus mempunyai gambaran-gambaran terkait dengan wilayah kita di desa ataupun kelurahan ini, terkait dengan siapa saja PPS-PPS yang memang harus kita siapkan. Artinya kita berikan informasi terhadap desa-desa agar memberikan SDM-SDM yang berkualitasnya untuk penyelenggaraan di pemilu 2024 ini. Sehingga nanti biasanya kekurangan orang ataupun kekurangan SDM ini bisa teratasi. Dan juga karena memang pemilu 2024 ini begitu luar biasa, karena bukan hanya pemilu tapi pilkada juga nanti di 2024. Jadi kita harus benar-benar untuk memilih dan menyiapkan PPS yang mempunyai daya juang yang kuat, semangat yang kuat, loyalitas dan konsisten, dan juga komitmen tentunya untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 ini. Nah, bagi kawan-kawan dan para sahabat semua, ketika nanti sudah dinyatakan menjadi PPK, tentu ini adalah beban dan juga tanggung jawab. Artinya kita tidak bisa untuk sembarangan untuk mengacungkan berapa jari gitu kan, kemudian kita condong ke salah satu paslon ataupun partai politik tertentu. Kita sudah dinyatakan bahwa penyelenggara harus netral. Artinya seluk-beluk apapun itu, entah warna, entah tindakan atau apapun, kita sudah ada kode etiknya. Jadi kita tidak bisa leha-leha dan semau kita untuk condong kepada salah satu calon ataupun condong ke salah satu partai, warna ataupun apa itu. Artinya kita sudah ada peraturannya. Nah, mungkin itu saja sedikit ya gambaran terkait dengan kalau lulus menjadi PPK itu seperti apa. Mungkin kawan-kawan atau menurut para senior ya yang sudah berpengalaman mungkin bisa menambahkan dan juga bisa mengoreksi apa yang saya bikin ini di video ini, karena memang saya bikin di video ini tidak akan saya edit ya. Saya langsung saja upload. Kaitannya dengan hal-hal itu mungkin kawan-kawan dan para senior ya, para sahabat semua yang lebih paham, lebih tahu dan ada yang harus dikoreksi, boleh dikoreksi, dan kalau memang ada yang perlu ditambahkan, boleh para senior untuk menambahkan terkait pengalaman-pengalamannya terutama di PPK. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk para sahabat, kawan-kawan. Silakan sekali lagi untuk yang belum subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Itu saja dari saya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.